Kami dari Tirto Jiwo mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita selalu sehat fisik maupun mental. Setiap tahun dalam momen Ramadan, fenomena sosial, kecelakaan menyalakan petasan selalu terjadi. Mengapa hal itu tidak menjadi pembelajaran bagi kita semua, baik orang tua maupun remaja, di mana biasanya menyalakan petasan ini dilakukan oleh sebagian besar remaja dan kecenderungannya adalah orang tua tidak mengetahuinya. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya Sili dari Tirto Jiwo Channel. Kita ketemu di bulan puasa tahun 1443 Hijriah. Semoga kita semua selalu sehat. Ada Idul Fitrinya, Mbak. Oh iya, nanti setelah puasa terus Idul Fitri. Iya. Jadi enggak, Mbak? mau keliling boleh. Besok kita takbir keliling ya. Oke, ya. Jadi di sini masih suasana puasa dan kita tetap di rehabilitasi. Jadi tidak ada kegiatan keluar karena kita ada pembatasan. Baik untuk terawih pun kita melaksanakan di sini. Nah, kali ini saya akan membahas tentang fenomena sosial di mana ketika menjelang Ramadan ini kebiasaan menyalakan petasan ini terulang ya. Walaupun setiap tahun selalu dipublish oleh negara melalui kepolisian bahwa ada kejadian kecelakaan petasan, namun orang-orang muda ya, remaja-remaja ini tetap menyalakannya. Kita akan membahasnya dari sisi psikologis, kenapa remaja-remaja suka menyalakan petasan. Ada siapa? Nggak pernah, kenapa nggak pernah? Nggak punya duit mau beli. Oh, nggak punya uang mau beli. Pernah ya? Pernah. Kenapa pernah? Iya. Suka? Suka. Bareng-bareng teman-teman. Oh, Masa kecil. masa kecil bahagia gitu ya. Oh, terus tantangan gitu ya. Pernah nggak ada yang kebakar? Apa ini? Kena petasan, kebakar. Nggak pernah. Jadi kita pakai kembang api, tangan. Oh, kembang api. Oh, boleh. Kalau kembang api boleh. Nanti kita menyalakan kembang api ya kalau takbir ya. Terus pernah menyalakan petasan? Pernah. Kenapa menyalakan petasan? Senang aja. Jadi ada tinjauan psikologis dari kenapa remaja menyalakan petasan. Yang pertama adalah ada tantangan di sana ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang memicu adrenalin, ada tantangannya. Ini memang disukai karena mereka ingin menunjukkan bahwa mereka berani. Dari sesama komunitas itu mereka saling ingin diakui, menunjukkan bahwa dia berani. Nah, selain dari sekedar tantangan, ada faktor psikologis pada orang-orang yang suka menyalakan petasan. Kita bisa lihat beberapa orang justru menyalakan petasan dengan petasan yang merakit sendiri, petasan yang dia volume ledaknya tinggi, gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Dari sisi psikologis, remaja selain mereka sedang mencari jati diri, ada beberapa remaja yang memang mereka memiliki ciri khas butuh perhatian lebih ya. Jadi dengan menyalakan petasan besar, mereka ingin melihat reaksi orang atas perilakunya ya. Jadi mereka menyalakan petasan selain untuk pengakuan, mereka justru berkebutuhan untuk diperhatikan ya. Semakin besar petasannya, semakin ledaknya tinggi, mereka merasa puas. Oke, jadi kenapa remaja-remaja memiliki keinginan untuk diperhatikan lebih besar? Jadi selain itu memang pada periode perkembangan remaja mereka butuh jati diri,
ada beberapa yang merupakan gambaran mental disorder, di mana orang-orang ini membutuhkan perhatian yang intens dan besar terus. Contoh perilaku cari perhatian yang pertama adalah mereka suka memancing kontroversial. Yang kedua, kontroversial ini dari sisi cenderung negatif. Yang kedua, justru secara positif mereka ingin menunjukkan prestasi, ya. Jadi ada dua yang berbeda di sini, tapi masing-masing ini merupakan bentuk dari bagaimana mereka ingin diperhatikan. Yang selanjutnya, perilaku cari perhatian ini bisa dalam bentuk mereka membesar-besarkan cerita, atau mereka mengada-ngadakan suatu cerita sehingga terkesan ceritanya adalah sesuatu yang wow atau sesuatu yang butuh pujian orang lain. Selain itu, ada juga perilaku mencari perhatian, justru mereka merasa tidak mampu dan butuh dukungan atau butuh di support, ya. Jadi masing-masing perilaku itu jelas mengarah kepada bagaimana mereka butuh perhatian. Oke, pada remaja-remaja yang mereka membutuhkan cari perhatian yang sangat tinggi dan intens, ini ada beberapa penyebabnya. Yang pertama adalah mereka memiliki rasa iri atau cemburu, ya. Jadi mereka merasa bahwa perhatian lebih kepada orang-orang lain daripada diri. Yang kedua, mereka memiliki self esteem yang rendah, ya. Ada beberapa remaja yang mereka melihat dirinya ini sesuatu yang kurang berharga, sehingga mereka mencari-cari supaya orang lain memperhatikannya. Yang ketiga, remaja ini mengalami kesepian, ya. Mungkin saja mereka tidak mendapatkan perhatian yang sewajarnya atau yang mereka butuhkan di rumah, ataupun di dalam peer group atau teman sebaya mereka gagal melakukan relasi sosial yang mutual, artinya relasi sosial yang bermakna. Kesepian ini mengakibatkan anak-anak ini mencari perhatian dalam bentuk perilaku-perilaku yang membutuhkan respon orang lain. Yang keempat adalah lebih ke gangguan mental yang lebih parah, yaitu adanya gangguan kepribadian histrionik, di mana seseorang merasa tidak nyaman ketika dia tidak menjadi pusat perhatian. Orang-orang ini akan melakukan banyak perilaku sehingga dia ingin selalu menjadi pusat perhatian. Yang selanjutnya, mungkin saja ketika orang memiliki kebutuhan perhatian yang besar dan ini sudah menjadi pola, dan dia sendiri merasa tidak nyaman ketika dia tidak mendapatkan perhatian, yaitu adanya gangguan kepribadian narsistik. Gangguan kepribadian ini berupa kebutuhan akan rasa kagum dari orang lain. Jadi orang ini selalu ingin melakukan perilaku supaya orang lain merasa kagum kepadanya. Gangguan kepribadian selanjutnya adalah gangguan kepribadian ambang atau personality disorder, di mana orang ini memiliki citra diri yang rendah. Dia juga memiliki hubungan dengan orang lain yang buruk, dan orang ini memiliki ketidaknyamanan atas dirinya sendiri. Gangguan selanjutnya adalah gangguan kepribadian ambang atau borderline personality disorder, di mana penderitanya menampilkan mereka memiliki citra diri yang negatif, memiliki perilaku yang impulsif atau mengambil keputusan perilaku tanpa pikir panjang. Selanjutnya mereka juga merasa hubungannya dengan orang lain buruk. Jadi itu adalah gangguan kepribadian yang bisa menjadi penyebab orang melakukan tindakan-tindakan cari perhatian. Kembali lagi kepada perilaku bermain petasan pada remaja kita, yang perlu kita lakukan adalah ketika kita berada dalam situasi mengetahui beberapa remaja melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan dirinya maupun membahayakan orang lain,
kita secara intensif perlu untuk memberikan pendekatan dan juga memberikan satu pemahaman yang benar terhadap resiko-resiko, ya. Jadi yang kedua, kita juga perlu mengalihkan perilaku-perilaku atau kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Jadi beberapa orang sudah melakukan ini dengan gerakan gencar, namun kita perlu melakukan kampanye atau kita perlu juga pergerakan kepada komunitas-komunitas remaja untuk mereka lebih produktif. Karena bagaimanapun juga kegiatan-kegiatan yang berisiko ini lebih baik ditinggalkan, dan alokasi dana itu bisa untuk yang lebih bermanfaat, dan saya kira semua orang tua setuju untuk ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti acara dari kami di Tirta Jiwa Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar informasi-informasi tentang kesehatan mental dan juga pemulihan gangguan jiwa daya bisa meluas, kepedulian terhadap kesehatan mental di Indonesia semakin meningkat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.